Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, di video kali ini kita akan dengar ya. Ini diskusi yang cukup lucu ya, dan cukup lucu dan menarik perhatian juga ini. Dari pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Supiatul nih ya, kepada Pak Mirwan ya, sarjana hukum ini ya. Nah, kita lihat diskusinya ini ternyata beda level ya, beda level sekali antara Ibu Sopi ini. Ternyata nggak berbobot sekali menghadapi Pak Mirwan ya. Ternyata Pak Mirwan menjawab dengan lugas ya, dengan tegas, hal-hal yang sifatnya itu sebenarnya sangat sulit sebenarnya dibuktikan, tetapi Pak Mirwan ini mampu untuk mengcounter, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Sopi yang sama sekali nggak berbobot sama sekali ya. Kita dengar ya dari jawaban Pak Mirwan sarjana hukum ini ya, yang logis dan taktis ya. Kita dengar. Oke, go. Semua kan sehat. Maka puji Tuhan. Sehat. Selamat malam Mbak Gace. Iya, selamat malam. Jangan terlambat. Pak Mirwan, Ya Pak Yusuf, ya. itu Anda tulis di live chat itu katanya saya nggak fair, curang, merugikan benar. Muslim. Memangnya saya merugikan Ya, apa ya? betul, saya ngerasain sendiri, saya ngalamin Pak Yusuf. Memang seperti itu. Ya. Apa Saya yang saya ngalamin. rugikan dari Anda? Ya, pada saat saya lagi bicara, lagi menjelaskan, itu saya di-mute atau diturunkan. Terus setelah itu dinaikkan lagi. Gitu. Jadi, harusnya kan jangan dengan seperti cara itu. Tuh, ya kan? Artinya Pak Yusuf dalam membuka room diskusinya diturun naikkan orang. Itu ndak bagus Pak Yusuf diskusinya. Jangan dipotong, jangan diturun naikkan seperti teh celup itu maksudnya gitu loh. Kebiasaan membuka room diskusi, tetapi begitu muslim mau menjawab diturun-turunkan ke backstage. Nah, itu kan ndak bagus. Itu artinya lain kali kalau Pak Yusuf membuka room diskusi jangan diturun naikkan seperti itu. Mau dijawab diturunkan. Nah, begitu pingin butuh jawaban dinaikkan. Nah, itu nggak bagus begitu Pak Yusuf gitu. Lain kali jangan diturun naikkan seperti itu. Oke, kita lanjut. Itu nggak Dengan fair cara seperti namanya, itu, Pak Yusuf. dengan cara seperti itu Anda mengatakan saya merugikan. Iya, jelas merugikan. Jadi kesannya kan saya dikalahkan gitu. Jadi supaya saya kalah diskusi jadi begitu. Kamu Bicaranya paham seperti nggak? itu. Pada saat saya bicara, pada saya kesempatan saya bicara. Tuh, berarti Pak Yusuf ini merugikan ya, merugikan Pak Mirwan. Artinya yang seharusnya Pak Mirwan itu bisa menjelaskan, akhirnya nggak bisa jelasin karena diturun-turunkan naikkan itu diskusinya. Nggak adil itu Pak Yusuf. Lain kali kalau Pak Yusuf buka room diskusi jangan diturun naikkan seperti itu, jangan dijadikan teh celup. Itu ndak fair namanya, bilang Pak Mirwan. Oke, kita lanjut diskusi Pak Mirwan ini. Ini saja Bapak Saya sudah nggak di-mute, paham. saya diturunkan. Orang lagi bicara Bapak nyerocos terus. Iya, Berdiskusi itu harus bergantian, Pak. Iya, saya kan menjelaskan. Mirwan, Tadi kan Pak Yusuf kalau kamu tanya, pengen ngoceh sepanjang jam gitu, kamu buka channel sendiri sono. Nah, berarti Pak Mirwan ini merasa dirugikan ya. Pak Mirwan ini dirugikan oleh Pak Yusuf karena diskusinya nggak fair, bilang Pak Mirwan. Ya benar juga sih. Pada saat mau dijelaskan di mute, artinya diturunkan ke backstage. Akhirnya kan merugikan Pak Mirwan dialognya gitu loh. Mau pas begitu dijelaskan nggak bisa. Yang lain boleh. Nah, itu akhirnya orang berpikir negatif. Nah, itu artinya dirugikan Pak Yusuf gitu loh. Artinya merugikan Pak Yusuf ini. Lain kali jangan seperti itu. Lain kali ya harus fair gitu loh, nggak dirugikan. Kita lanjut. Di sana kamu Pak Cilan juga ini ngoceh kan? Padahal bukan kesempatan Anda kan? Buat iya, kamu masuk ke channel orang nggak Anda juga ini ngoceh, Anda ini juga ngoceh kan? Anda kan nggak diberi kesempatan tuh bicara. Ada untuk usir kamu kan, gitu. Mana attitude Anda itu?
Begitu Gini, umat gini, Kristen ini. Pak Mirwan gantian dong bicaranya. Iya, Ya. saya kan lagi bicara sama Pak Yusuf kan ini kan. Kenapa Pak Ciler ngomong nyamber? Tuh, Pak Ciler juga nggak ada attitude, ya kan, menyambar saja, suka menyambar Pak Titun ini. Mungkin dia dulu keturunan yang suka menyambar, ya kan. Artinya Pak Ciler ini juga suka menyambar. Menyambar diskusi omongan orang, bilang Pak Mirwan sih, bukan Madia. Artinya Pak Mirwan ini suka menyambar, Pak Ciler suka menyambar diskusi orang. Kita dengar kembali ya. Gimana Saya itu kan makanya tadi lagi begitu. jelas. Gini loh Pak Mirwan, tadi Iya, kan saya tapi lagi jelaskan. Tapi Anda motong-motong saja. Nah, yang begitulah yang membuat Anda di mute atau diturunkan. Berdiskusi Enggak itu gitu juga. harus terarah. Supaya Tidak. orang yang mendengarkan, gini loh Pak Mirwan, supaya orang yang mendengarkan itu mendapatkan manfaat. Kalau kita cuma berbicara, terus orang lain tidak mendapatkan manfaat, untuk apa kita bicara? Ya kalau manfaat Jadi hanya tujuan kita untuk kepentingan sendiri, untuk menang sendiri, buat apa? Diskusi itu tidak Iya, begitu Pak makanya. Yusuf. Nah, kalau Pak Yusuf maunya, kalau tidak bermanfaat di mute, bilang Pak Yusuf. Tapi kalau bermanfaat nggak di mute. Nah, misalkan datang Ciler menjelasin itu nggak apa-apa karena itu bermanfaat, bilang Pak Yusuf. Kalau menurut Pak Yusuf, kalau yang tidak bermanfaat seperti Pak Mirwan ini, diskusi begitu tidak masuk langsung di mute karena nggak bermanfaat banget gitu loh. Itu menurut Pak Yusuf ya. Kita lanjut. Adil, harus fair. Pada saat orang bicara Iya, itu makanya hormati. Nah, Anda begini saja Anda sudah nggak paham. Orang lagi bicara Anda motong terus. Bagaimana Saya kan orang lain bisa membalas paham? Pernyataan Pak Bagaimana Yusuf. orang lain bisa mendapatkan manfaat kalau Anda motong-motong terus? Jadi begitu, Pak. Yang pertama, Anda harus paham dulu cara berdiskusi yang benar itu seperti apa. Terus yang kedua, harus di dalam memberikan pemaparan, keterangan, argumentasi, harus berdata dan memiliki dalil yang jelas. Karena kalau Anda menyampaikan diskusi hanya berdasarkan asumsi pemahaman pribadi, maka itulah waktunya saya mute Anda, saya turunkan Anda. Nah, Begitu. itu betul Pak. Bilang Pak Yusuf kalau tidak ada kepentingan, tidak menguntungkan menurut Pak Yusuf, di mute, bilang Pak Yusuf begitu. Tapi kalau menguntungkan, walaupun menghujat seperti Sofiatul itu menghujat segala macam itu nggak apa-apa, tapi menguntungkan masih gitu loh. Artinya yang menguntungkan tidak di mute, tidak diturunkan, tetapi kalau menguntungkan dibiarin. Nah, kalau Pak Mirwan kan kadang-kadang nggak menguntungkan oleh Pak Yusuf. Jadi kalau Pak Mirwan di mute, diturun naikkan. Ya karena ya nggak apa-apa bilang Pak Yusuf diturunkan karena nggak menguntungkan diskusinya. Begitu Pak Mirwan ya. Tuh, jadi bukan saya merugikan, tetapi milikilah kelengkapan sebagai seseorang yang berdiskusi. Supaya diskusi-diskusi itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, silakan. Sekarang Anda mau berdiskusi sama siapa nih, Pak Mirwan? Ya ingin dengan narasumber aja gitu. Ya, Pak kalau Imron, narasumber saya pikir dia sudah memberikan kesaksian. Tidak ada lagi yang perlu didiskusikan. Kan kesaksian itu kan harus pengalaman dibuktikan pribadi. Pak Yusuf. Kesaksian itu Iya, harus dibuktikan, sama seperti di pengadilan. Saksi itu harus dibuktikan. Nah, menurut Pak Yusuf nggak perlu dibuktikan, sudah bersaksi. Kalau menurut Pak Iwan kesaksiannya harus dites dulu gitu loh. Artinya ya mana yang benar ini, maunya Pak Mirwan atau Pak Yusuf. Kesaksian yang menurut Pak Yusuf itu ya nggak perlu lagi didengerin aja apa yang disampaikan. Ya kalau memang Anda mau terima, mau tidak itu kalau menurut Pak Yusuf. Artinya ya sudah dilakukan saksian itu ya dengerin apa yang disampaikan. Nggak perlu dites dulu lagi apakah dia memang berasal dari Islam atau cuman murtad odong-odong. Nah, itu nggak perlu lagi, pokoknya terima aja gitu loh, kata Pak Yusuf seperti itu. Kita dengerin lagi ya. Jadi harus ditanya gitu loh. Oke, Kan sekarang itu aturannya kan. oh iya Kalau beri betul. kesaksian Sekarang oke. harus buktikan bahwa kesaksian itu benar, tidak bohong. Ya,
Makanya Oke. jangan dibilang itu Nanti nanti salah kalau pertanyaan- dibilang murtadin palsu itu nanti salah juga kan. Makanya harus dibuktikan Ya, kesaksian itu supaya dia tidak benar bahwa dia itu Nah, begitu. Kalau Pak Usup nggak maunya, apakah itu murtadin odong-odong, murtadin palsu, nggak perlu dibuktikan. Artinya sudah bersaksi ya dengerin, gitu loh. Maunya, artinya dia mau Pak Usup seperti itu tadi. Maunya Pak Mirwan dibuktikan dulu apakah murtadin itu asli atau odong-odong palsu gitu loh. Nah, tapi ya mereka berdiskusi nih. Ya terserah nanti mau yang mana mau diikutin ini. Itu kita lanjut. mungkin dari Islam gitu. Ya, saya Jadi juga nanti mau nanya Pak, apa bukti dan saksinya Nabi Muhammad adalah seorang nabi? saksinya banyak sahabat-sahabat Nabi. Nah, kita dengerin ini dari si Oon mulai masuk ya. Si Oon Sopi mulai masuk. Kita dengerin apa yang mau dia tanyakan ini, kita dengerin. Nanti kita dengerin ya jawaban lugas dari Pak Mirwan ini terhadap si Oon ini ya, kita dengar. Loh, Abu saksinya Bakar. siapa? Nabi Bapak menerima kitab. Iya, waktu Nabi Muhammad disampaikan wahyu itu sama Jibril kan, nah dia mengatakan kembali, menyampaikan kepada sahabatnya untuk disalin itu. Nah, itu si Oon ini nanyakan saksinya siapa kepada Nabi Muhammad itu. Kalau dia nanyakan begitu, dia harus cross check dulu ke belakang. Saksinya yang melihat Nabi Musa juga di Gunung Sinai saat menerima wahyu itu siapa? Nggak ada juga saksinya. Ya, tapi setelah Nabi Musa itu turun, baru ada saksi. Itu informasi di dalam Bible mereka sendiri setelah turun. Tapi pada saat naik di atas gunung sendirian, tidak ada saksi juga. Nah, apalagi terhadap kitab suci mereka sendiri, ya Injilnya gitu loh. Kalau Injil malah menurut mereka itu ditulis setelah Nabi Isa itu mati, wafat berapa puluh tahun. Nah, jadi posisi ini artinya jangankan saksi, sedangkan ditulis saja bukan pada saat Isa itu hidup. Nah, ini kan malah dalam posisi ini kualitas Injil itu dalam posisi lebih baik mana antara Taurat sama Al-Qur'an, karena dilakukan pada saat nabinya masih hidup. Nah, itu kita lanjut. Firman yang diturunkan itu. Kalau Oh, Nabi enggak, gimana? Musa ketika menerima kitab Taurat kan disaksikan seluruh bangsa kita tuh. bicara sih. Nah, ini mengklaim sepihak ya. Anda bisa lihat riwayat-riwayat itu sudah dia diskusikan juga pada saat di atas gunung. Pada saat di atas gunung tidak ada yang menyaksikan Nabi Musa itu menerima wahyu di atas gunung Sinai, itu nggak ada yang menyaksikan. Itu klaim sepihak si Sopiatul ya, klaim sepihak. Tidak ada datanya yang menunjukkan, ayatnya yang menunjukkan Nabi Musa itu menerima wahyu berbondong-bondong disaksikan oleh bangsa Israel, nggak ada. Silahkan tunjukkan, tidak ada. Dia sudah diskusi ini, sudah dia diskusikan. Yang benar adalah setelah Nabi Musa itu menerima wahyu di 10 perintah Tuhan di atas gunung sendirian, begitu setelah itu turun Nabi Musa. Nah, setelah turun ini baru ada yang menyaksikan seperti itu ya. Terus diperingati setiap tanggal Muhammad kok Musa gimana? Iya, loh kan Nabi katanya Nabi paling begini Pak, kan Anda mengklaim Muhammad Nabi paling hebat, Nabi penyempurna. Mana Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad? Siapa saksinya coba? Siapa saksinya? Meminta saksi dia, tapi dia lupa diri. Bible dia sendiri, Alkitab itu sendiri malah ditulis setelah Nabi Isa-nya itu meninggal, wafat oleh murid-murid yang dikatakan penulisnya itu. Coba Anda lihat kronologis penulisan kitab suci mereka. Malah bukannya tidak ada saksi, malah ditulis setelah Isa-nya itu wafat. Nah, ini yang membedakan. Kualitasnya bagaimana gitu loh. Sedangkan Nabi Muhammad
saja yang pada saat masih hidup saksinya ditanyakan. Ini apalagi bukannya hanya tidak ada saksi, tetapi ditulis di luar, dalam posisi di luar nabinya itu hidup, karena ditulis pada saat nabinya itu wafat, meninggal dunia. Jadi jauh. Coba Anda silahkan lihat penulisan Yohanes, ya, Markus dan lain-lain itu ditulis setelah Nabi Isa itu wafat, meninggal. Bukan hanya saksi yang tidak ada, tetapi ditulisnya pun setelah Isanya meninggal dunia. Bagus mana kualitasnya? Ditulis kitab suci pada saat masih hidup dengan yang ditulis kualitasnya dengan kitab suci yang ditulis setelah nabinya meninggal dunia. Nah, kalau Taurat masih hidup, Nabi Musanya ditulis. Kalau Al-Qur'an masih hidup, Nabi Muhammad. Kalau Alkitab Perjanjian Baru ditulis setelah Nabi Isanya itu meninggal dunia. Jadi beda ya. Anda bisa nilai beda kelas. Anda bisa lihat mana kualitasnya kira-kira yang berkualitas, yang menunjukkan oh ini kitab sucinya ditulis setelah ini bla bla bla. Silakan menilai, ya kan? Anda Jangan tadi tanya, kacau. nah, Bentar Pak, buktinya. tadi Bapak tanya, saya kan harus membuktikan Pak Imron ini tadinya muslim Iya, apa kita enggak, bicara siapa Muhammad, kan? saksi-saksinya. Ya sekarang Muhammad buktikan. Kan? Ya buktikan. Tadi Anda menanyakan kepada saya siapa saksi-saksi Muhammad kan? Itu yang bisa membuktikan. Ya itu sudah saya bilang tadi. Sahabat-sahabat Nabi yang menuliskan. Sebelum sahabat Nabi, siapa yang menyaksikan Muhammad sebagai Nabi sebelum sahabatnya? Ya Khadijah istrinya. Oke, bagaimana caranya Khadijah menyaksikan suaminya menjadi seorang Nabi? Ya kan disampaikan firman yang sudah diturunkan, sudah disampaikan oleh Jibril itu kepada Muhammad itu. Nah, terus Muhammad itu menyampaikan, bercerita kepada itu. Oh, jawaban Mirwan mantap, taktis, lugas ya. Ini yang membuat si Sofiatul ini grogi, ya kan? Grogi sekali. Artinya jawaban Silwan ini sudah masuk pas gitu loh. Jadi yang ditanyakan lugas dijawab dengan taktis oleh Pak Mirwan Sarjana Hukum ini. Kita dengar kembali ya. Istrinya itu loh. Itu kan saksi. Bapak pernah dengar nggak bagaimana caranya Khadijah bisa mengatakan Muhammad menjadi seorang nabi? Caranya bagaimana Khadijah? Ya, dia tahu kalau udah diturunkan ke firman itu berarti Muhammad itu sebagai nabi itu loh. Loh, tapi kan Dengan banyak Al-Quran, Pak ayat Al-Quran ini. yang ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku gimana? Tidak ngaku-ngaku, itu udah dibuktikan. Itu buktinya bahwa Bapak Muhammad tahu itu. nggak? Nah, ya kan? Di sini si Oon ini nggak KO, dia nggak bisa lagi, pertanyaannya juga bingung, dia sudah menanya karena sudah terjawab semua oleh Mirwan Sarjana Hukum ini keistimewaannya ya. Keistimewaannya jawaban Muslim itu sudah taktis ya. Ini membuat Sophie ini bingung. Coba kita dengar, kita lihat. Utus karena diturunkan firman Allah itu tandanya jadi seorang nabi. Saya bacain ya Pak, bagaimana Khadijah bisa mengangkat suaminya menjadi nabi. Bapak tahu yang namanya the Thai examination atau pemeriksaan paha oleh Khadijah? Enggak, saya tanya. Khadijah mengangkat nabi. Ya, saya bacain ya. Saya bacain dulu Pak. Ini adalah Kan aneh kan? Sophie aneh. Yang ngangkat nabi itu bukan Khadijah. Ini pernyataan sesat dari Sophiatul ini, menyesatkan. Pernyataan yang menyesatkan ini sudah langsung dibantah oleh Mirwan ya. Kita lanjut. Ibn Hisham, Sirah Nabawiyah volume 1. Khadijah radhiyallahu anhu mencari kejelasan tentang wahyu. Ibn Hisham Ini Oon ya, mencari sumber hukum itu yang pertama dulu di Al-Qur'an. Begitu caranya. Buka surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, di surah Al-Alaq itu ada tafsirnya. Itu dibahas pada saat penerimaan wahyu yang pertama di Gua Hira. Kalau melihat sumber hukum Islam itu jangan langsung ke
yang ketiga, tetapi sumber hukum yang pertama dulu di Al-Qur'an. Nah, lihat surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu. Nah, di surah itulah dibahas menurut tafsirnya. Makanya di situ muncullah nanti korelasinya penerimaan wahyu yang pertama di Gua Hira. Nah, seperti itu kalau dalam Islam. Nah, dalam posisi ini karena Oon Sopiatul langsung merujuk kepada posisi penerapan hukum yang ketiga, yaitu sirah-sirah nabawiyah. Itu cuman posisi hukum itu, kaidah hukum dalam Islam itu cuman yang ketiga. Dia berarti sudah bertentangan dengan melewati dulu Al-Quran, melewati dulu Al-Hadis. Karena di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang periwayatan wahyu itu juga dijelaskan dalam tafsir-tafsir ayat-ayat yang dikorelasikan itu. Berarti ini sudah bertentangan, Sopiatul, bertentangan dengan kaidah hukum dalam Islam, kaidah hukum dasarnya. Dia menyimpang dari hadis langsung ke Ibnu Hisam. Ya, kita lanjut. Ibnu Hisham berkata, oh Bapak nggak pernah baca sirah Nabawiyah, Pak? Saya kasih linknya nanti supaya Bapak baca, ya. Baca sirah Nah, sirah Nabawiyah yang dirujuk, ini namanya Oon. Dalam Islam itu yang dirujuk pertama Al-Quran dulu. Baca surah Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5 itu dibaca. Nah, kemudian dia langsung merujuk ke sirah Nabawiyah, dasar hukum Islam itu yang ketiga, urutan-urutannya. Melewati hadis malah. Ini kan Oon namanya. Kelihatan betul Oonnya Sopiatul ini. Kita lanjut. Ibnu Ishaq, sebentar. Bapak diam dulu. Setelah saya baca, baru nanti Bapak akan mengatakan yang menyaksikan Nabi Bapak adalah Khadijah. Nah, sekarang saya akan bacakan bagaimana Khadijah mengangkat suaminya menjadi Nabi. Ini Oon. Yang ngangkat Nabi itu bukan Khadijah. Yang mengangkat itu Allah. Ya. Jadi pada saat Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad jadi nabi, disimpangkan, disalah-salahin oleh si Sopiatul. Khadijah katanya yang mengangkat Nabi. Ini kan Oon namanya, disalah-salahin oleh Sopiatul. Ini Sopiatul mulai menyalah-nyalahin pada saat yang mengangkat Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan rasul, Khadijah ini disalah-salahin. Yang benar adalah Nabi Muhammad itu diangkat oleh Allah. Nah, karena disalah-salahin oleh Sopiatul, dikatakannya Khadijah yang mengangkat Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan rasul. Ini disalah-salahin. Ya, kita lanjut. Khadijah berkata kepada Rasulullah, ya, hai saudara misanku, bisakah engkau bercerita kepadaku tentang sahabatmu, ya, makhluk yang ada di Gua Hira ini yang datang kepadamu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya bisa. Khadijah berkata, jika dia datang lagi kepadamu, maka ceritakan kepadaku. Tidak lama setelah itu, Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti biasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Khadijah, hai Khadijah, inilah Jibril datang kepadaku. Kau udah tahu namanya Jibril ya? Cerita aslinya nggak ada nih namanya Jibril ya. Tapi makhluk itu. Khadijah berkata, saudara misanku, ini caranya nih Pak, caranya Khadijah mengangkat suaminya menjadi nabi. Khadijah berkata, hai saudara misanku, berdirilah dan duduklah di atas paha kiriku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri lalu duduk di atas paha kiri Khadijah. Khadijah berkata, apakah engkau masih melihatnya? Maksudnya makhluk itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, oh masih ngelihat dia. Terus Khadijah berkata, sekarang gantian, kamu duduk di paha kanan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah posisinya dengan duduk di atas paha kanan Khadijah. Khadijah berkata, apakah engkau masih melihatnya? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, masih kelihatan. Ya, Khadijah berkata, cobalah engkau duduk di atas pangkuanku, maksudnya dikepit di tengah-tengah, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah posisinya dengan duduk di atas pangkuan Khadijah. Di pangku nih Pak, Nabi Bapak di pangku sama Khadijah. Kemudian Khadijah berkata, apakah engkau masih melihatnya? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Kemudian Khadijah duduk dengan kepala dan wajah terbuka, artinya dia mau lepas nih Pak, mau lepas baju, lepas hijab kerudungnya. Sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas pangkuannya. Kemudian Khadijah berkata, apakah engkau masih melihatnya? Kemudian Nabi Anda berkata nih Pak, tidak. Oh, Khadijah berkata, saudara misanku, bergembiralah dan bersabarlah demi Allah. Sungguh dia adalah malaikat dan bukan setan. Padahal tadi di sini dikatakan namanya Jibril. Aslinya enggak nih. Ya, aslinya suatu makhluk. Bukan Jibril. Sampai 12 tahun pertama permulaan wahyu dari
Di sini kan Sofiatul mencoba mencari korelasi, oh bukan Jibril. Ternyata kita lihat ajarannya saja. Ternyata ajaran di Al-Quran itu meneruskan ajaran di dalam kitab Taurat, kitab Injil. Perintah-perintah yang di dalam Islam itu ternyata semua ada di dalam kitab Injil dan Tauratnya. Itu yang membedakan. Artinya kalau dikatakan itu bukan berasal dari firman Tuhan, tentunya apa-apa yang di dalam isi Al-Quran itu berbeda dengan Taurat dan Injil. Ternyata perintahnya sama, ajarannya malah itu Islam yang menjalankan. Jadi ajaran Yesus yang banyak di dalam Bible itu seperti sujud, sholat, puasa, zakat, berhitan, ya berhitan, tidak memakai jilbab. Nah, kemudian mati dikafani, itu Islam semua yang menjalankan. Dan ini ternyata perintah itu ada di Al-Quran dan di dalam Bible juga. Nah, kalau Ibu Sofiatul Sioon ini mengatakan itu bukan berasal dari ajaran Tuhan, ternyata ajarannya malah sama di dalam Bible. Dan justru yang menjalankan pada saat mati dikafani itu umat Islam. Makanan diatur umat Islam juga. Kalau di ajaran mereka malah makanan nggak diatur. Asal makan semua dimakan, yang kotor, yang jorok-jorok itu dimakan. Bukan yang masuk ke mulut katanya yang menajiskan. Nah, itu kan kotor semua. Mayat dimakan, babi, kucing, anjing, monyet, ular dimakan semua. Dimakan semua oleh mereka orang ini karena ajarannya ya nggak ngatur malah. Justru Islam itu mengatur makanan halal dan haram. Kalau mereka itu nggak diatur makanannya. Semua dimakan. Ya dalam posisi rakus gitu loh. Jijik. Yang menjijikan dimakan juga. Cacing, kecoa, tikus, kelinci. Yang pokoknya yang jorok-jorok juga dimakan. Cecak. Nah, itu dimakan semua oleh pengikut Paulus ini. Dasarnya dari mana? Dasarnya mereka mengatakan, oh bukannya masuk ke mulut yang menajiskan. Nah, itu dasar mereka di dalam kitab sucinya. Jadi yang masuk ke mulut nggak menajiskan, makan aja semua. Yang minum-minum, mabuk-mabuk, itu boleh diajarin mereka, ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Hak mereka pingin makan seperti itu, ya itu hak mereka. Kalau Anda suka yang bebas-bebas, yang jorok-jorok, ya silahkan ikutin. Silahkan ikutin ajaran yang jorok-jorok seperti itu, ya nggak apa-apa. Makanan itu makanan mayat, makan tikus, makan cecak, ya silahkan, nggak apa-apa. Itu hak ajaran mereka, ya kan. Islam hanya mengikuti ajaran yang sesuai, yang ada aturan halal dan haram. Kalau Yahudi malah juga ada aturannya, korsen dan tidak korsen. Nah, itu kalau dalam Islam halal dan haram namanya, gitu. Jadi aturannya ajaran Islam yang diragukan oleh Sofi ini ternyata Islam sama, menjalankan semua yang benar di dalam kitab suci sebelum Al-Quran itu. Nah, ini terbalik, justru yang mengaku aturan itu 11-12 dari ajaran Yahudi ternyata beda. Beda, aturannya beda gitu loh. Di Bible mereka menyuruh sujud, mereka malah beribadahnya beda, ya kan? Sujud beda. Jadi mereka tuh membeda-bedain gitu loh. Yang berhitan mereka nggak mau berhitan. Padahal di Bible-nya nyuruh bersunat, tapi mereka nggak mau sunat. Di Bible-nya menyuruh jangan makan babi. Tapi ternyata babinya malah dirubah-rubah. Ada jadi babi hutan, babi macam-macam, kelinci hutan. Jadi kan dirubah-rubah begitu gitu loh. Berarti dia sudah bertentangan dengan dari ketetapan yang benar. Kalau Islam nggak mau seperti itu, nggak mau sembarangan, termasuk macam-macam, termasuk aturannya, ada aturannya ya. Oke, demikian media untuk mereview hasil diskusi si Mirwan dan di room Yusuf Manubulu, melibatkan kawan-kawannya juga. Ini ada si Pak Yusuf, ada Chiller, ada Ibu Sofiatul yang on ini ya. Kita lanjut ke Maria berikutnya nanti. Untuk video kali ini sampai Madia cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.